Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Lulul Maknun bersama teman saya Muhammad Adi Maulana, Taufik Hidayat, dan Mohagus Mulyanto. Kami di sini akan mempresentasikan tentang motivasi karyawan yang meliputi 1. Pengertian motivasi, 2. Mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak kerja psikologis, dan yang terakhir adalah kepuasan dan motivasi kerja. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah tenaga menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motif seseorang itu berbeda-beda. Hal ini dapat diuraikan dengan adanya ciri-ciri motif individu sebagai berikut. 1. Motif itu majemuk, yang berarti bahwa sesuatu perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan, namun multitujuan yang berlangsung bersama-sama. 2. Motif dapat berubah-ubah, tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. 3. Motif berbeda antar individu. Hal ini berarti motif sebagai kekuatan atau dorongan seseorang melakukan tindakan atau bertingkah laku. 4. Motif individu bersifat kompleks, yang artinya pada diri individu akan didapati beberapa atau banyak motif diri untuk melakukan tindakan. Dari motif yang banyak tersebut akan saling berinteraksi pada diri individu, sehingga akan nampak adanya motif yang kompleks pada diri seseorang. Macam-macam motif individu dapat dibedakan menjadi 2. 1. Menurut Murray. Menurut Murray itu membedakan motif ke dalam 2 macam, yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer adalah motif individu yang bersifat bawaan atau biologis. Sedangkan motif sekunder adalah motif yang timbul karena pengaruh lingkungan eksternal, yang artinya motif yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungannya. 2. Menurut Kuipert. Menurut Kuipert itu membedakan motif menjadi 3. Motif biologik, motif sosiologik, dan motif teologik. Motif biologik adalah motif yang berhubungan dengan kebutuhan untuk kelangsungan hidup seseorang sebagai organisme. Sedangkan motif sosiologik adalah motif untuk mengadakan hubungan atau kebutuhan yang berkaitan, keinginan berinteraksi dengan individu lainnya. Yang terakhir adalah motif teologik. Motif teologik adalah motif yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya yaitu tentang mengendalikan. Poin selanjutnya yaitu tentang mengendalikan sifat dan pentingnya kontrak psikologis. Kita akan membahas pertama, mengendalikan sifat. Sifat disiplin itu penting dalam dunia pekerjaan karena mencerminkan keprofesionalan dalam bekerja. Membahas mengendalikan sifat artinya sama dengan pengendalian diri yang harus dimulai dari dalam diri kita, dalam hati, sehingga kita sebagai remaja atau manusia bisa untuk mengendalikan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Perkembangan pengendalian diri pada dasarnya sejalan dengan usia yang dimiliki oleh seorang, di mana semakin dewasa orang itu, maka semakin bisa untuk mengendalikan diri. Jadi, kita harus bisa mengendalikan diri dari perbuatan yang akan merugikan diri kita sendiri di masa kini atau di masa yang akan datang dengan menunda kepuasan sesaat. Pada poin pengendalian sifat ini sangat penting bahwa karyawan dituntut untuk mampu menciptakan keserasian hubungan timbal balik kepada perusahaan atau pabrik dengan tetap memperhatikan poin-poin hak dan kewajiban dari keduanya. Poin-poin hak dan kewajiban itu, semisal kita sebagai pekerja harus mampu mengerahkan semua keahlian kita, keetosan kita dalam bekerja agar mampu menghasilkan apa yang diinginkan
diinginkan dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut mengapresiasi kinerja kita. Dan atas hak yang diberikan perusahaan itu berupa dengan bayaran atau upah atau gaji kepada kita dari pekerjaan yang kita lakukan. Pengendalian sifat lebih merujuk pada individual pekerja. Salah satu dari contoh pengendalian sifat ini adalah disiplin kerja. Menurut Sujono, tahun 1997 mengemukakan bahwa umumnya disiplin yang sejati dapat terwujud apabila pegawai datang di kantor dengan teratur dan tepat waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik dan rapi pada saat pergi ke tempat pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan dan peralatan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah, kualitas, dan kinerja yang memuaskan dan mengikuti cara-cara yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan apabila mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semangat yang baik. Itu termasuk salah satu dari contoh hak dan kewajiban kita sebagai karyawan untuk menciptakan keserasian timbal balik kepada perusahaan atau pabrik. Disiplin kerja adalah sikap ketaatan, kesetiaan, dan kesadaran seseorang atau sekelompok orang terhadap peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, guna mencapai suatu tujuan tertentu bersama antara karyawan dan pihak pabrik atau perusahaan tersebut. Sedangkan tujuan disiplin itu adalah baik kolektif maupun perorangan sebenarnya adalah untuk mengarahkan tingkah laku pada realita yang harmonis. Maksud dari realita yang harmonis itu adalah hubungan yang baik antara kedua belah pihak ini, yakni karyawan dan pekerja, guna mencapai satu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Pengendalian sifat sangat berperan dalam mencapai kepuasan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya kontrak psikologis dalam dunia pekerja. Apa sih kontrak psikologis itu? Kontrak psikologis bukan sebuah formula atau sebuah keadaan yang direncanakan, tetapi kontrak psikologis itu didefinisikan sebagai filosofi. Yang dicirikan dari kontrak psikologis itu adalah melalui kualitas seperti rasa hormat, objektivitas dan kepercayaan antara kedua belah pihak, yakni sang pemberi kerja dan yang diberi pekerjaan, yaitu karyawan. Kontrak psikologis ini dibentuk oleh keyakinan tentang perjanjian pertukaran dan dapat muncul dalam berbagai macam situasi yang tidak diperlukan pemberi kerja dan juga karyawan. Kontrak psikologis ini merupakan kesepakatan yang esensial namun juga implisit yang mendefinisikan hubungan pemberi kerja karyawan. Ada suatu penelitian yang menyebutkan bahwasanya sejak mandor menyadari karyawan dalam sistem pekerjaan ini, maka akan lebih cenderung berproduksi secara optimal karyawan tersebut di bawah kepemimpinan yang pasif. Dan karena karyawan setuju dengan keadaan yang seperti itu, hubungan ini dapat dikatakan sebagai perkembangan antara karyawan dan mandor. Hal yang ini disebut juga dengan kontrak kerja psikologis. Jadi kontrak kerja psikologis itu adalah hubungan timbal balik antara pemberi pekerja dan juga yang diberi kerja, yaitu karyawan. Karyawan akan mempertahankan produksi tinggi dan juga merendahkan keluhan untuk melakukan kinerjanya dengan maksimal karena telah melewati sebuah perjanjian yang tidak tertulis antara pemberi kerja dan juga karyawan tersebut. Kontrak psikologis itu sangat berfungsi untuk memoderasi hubungan positif kecil antara sumber daya manusia dan stres di tempat kerja. Kontrak psikologis merupakan salah satu kekuatan sikap dan perilaku terhadap kinerja karyawan. Kontrak psikologis di satu sisi terdiri dari pemahaman tindak tanduk yang diharapkan oleh para pemberi pekerjaan dari para karyawannya. Sedangkan di sisi lainnya adalah pemahaman tentang tindak tunduk yang diharapkan oleh para karyawan dan pemberi kerja. Namun harapan ini sifatnya tidak tertulis. Semua didasarkan atas asumsi yang dibuat oleh satu pihak dan bukan pihak lain.
Kontrak psikologis penting karena akan menciptakan sikap dan emosi yang pada gilirannya akan membentuk perilaku. Permasalahan dalam hubungan ketenaga kerjaan akan muncul apabila terjadi kesalahpahaman. Kontrak psikologis menerangkan konsep pertukaran yang memberikan kerangka penjelas hubungan karyawan dengan perusahaan dalam hal ketenaga kerjaan. Kontrak psikologis memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karena dapat dilihat dari penyimpangan dan perilaku negatif karyawan. Kontrak psikologis walaupun bukan merupakan kontrak resmi, namun demikian hal tersebut nyata ada di dalam pikiran karyawan dan perusahaan. Tinggi rendahnya kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Selanjutnya yang C, pengertian kepuasan dan motivasi kerja. Kepuasan dan motivasi kerja adalah bagaimana cara kita menghargai sebuah pekerjaan, di mana letak kita bisa menjadikan sebuah pekerjaan itu sebagai motivasi tersendiri. Contohnya yang pertama, saat melakukan pekerjaan Anda merasa sangat bahagia saat menjalaninya. Yang kedua, di mana kita mendapatkan sebuah imbalan dengan hasil kinerja kita sendiri. Yang ketiga, motivasi diri sendiri, bagaimana cara kita memperlakukan uang dengan baik, karena kita tahu bagaimana caranya susahnya mencari uang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja. Yang pertama, faktor internal. Adanya dukungan dalam diri sendiri, dalam hati, karena suatu keinginan yang harus diwujudkan. Yang kedua, faktor eksternal. Adanya dukungan dari orang tua agar kelak menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dampak positifnya, memberikan semangat lebih untuk diri sendiri saat bekerja, memacu lebih giat lagi dalam mendapatkan sebuah prestasi dalam bekerja. Dampak negatifnya, kadangkala ada yang tidak suka dengan kerja kita, sehingga ada yang ingin menjatuhkan kita dan dapat menurunkan kinerja kita. Hikmah dari kepuasan dan motivasi kerja. Yang pertama, tumbuhkan rasa semangat dalam diri kita saat bekerja. Yang kedua, lakukanlah setiap pekerjaan itu dengan tulus. Yang ketiga, jangan pernah merasa menyerah ketika melakukan kesalahan. Perbaikilah apa kesalahanmu, bukan malah harus mundur dari suatu pekerjaan. Bab 3, penutup. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari penjelasan di atas adalah dalam dunia bekerja kita harus ada motivasi sifat disiplin dan kontrak kerja psikologis, karena motivasi itu sendiri untuk memberikan semangat agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan untuk sifat disiplin dan kontrak psikologis itu sangat mempengaruhi dalam dunia bekerja guna menciptakan hubungan timbal balik pekerja dan perusahaan. Sekian dari kami, kelompok 9 presentasi mengenai motivasi karyawan. Bila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.